Demi membantai Thailand di semifinal, Sintayong langsung panggil Elkan Bagot dan juga Marcelino Ferdinand. Ramadan Sananta menjadi top skor sementara Piala AFF U23. Paulo Gali Freitas, striker tertajam Asia yang akan segera dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Doni Leahi berpotensi besar membela timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Demi membantai Thailand di semifinal, Sintayong panggil Elkan Bagot dan Marcelino Ferdinand. Ya, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong mengakui bahwa Thailand punya skuad terkuat di Piala AFF U23 2023. Oleh karena itu, timnas Indonesia perlu memanggil Elkan Bagot dan juga Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia U23 akhirnya resmi lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 dengan status runner-up terbaik. Maka dari itu, skuad Garuda Muda akan melawan juara grup A Thailand. Jelang semifinal Piala AFF U23 2023, Sintayong ternyata sudah memantau pertandingan Thailand. Pelatih asal Korea Selatan itu memberikan pujian setinggi langit. Ya, saya sudah menonton pertandingan Thailand dan menurut saya Thailand memiliki skuad terkuat di turnamen ini. Dan kami perlu memanggil pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand dan juga Elkan Bagot, kata Sintayong. Meski bertemu lawan terkuat, Sintayong tidak pesimis karena sudah memata-matai lawannya. Ia menegaskan timnas Indonesia U23 punya tekad bagus dan persiapan matang. Ya, kami akan memasuki pertandingan besok dengan tekad yang tertinggi dan persiapan yang sangat matang, kata Sintayong. Adapun laga semifinal Piala AFF U23 2023 antara Thailand melawan timnas Indonesia U23 akan digelar pada Kamis 24 Agustus 2023. Sebelumnya di hari yang sama juga Vietnam bakal melawan Malaysia dalam laga semifinal lainnya. Makin gacor, Ramadan Sananta masuk daftar top skor sementara Piala AFF U23. Ya, setelah berakhirnya fase grup, daftar top skor Piala AFF U23 2023 telah diumumkan. Striker timnas Indonesia U23 Ramadan Sananta menempati posisi teratas dalam deretan pencetak gol paling produktif. Namun prestasi Ramadan Sananta tidak lepas dari persaingan ketat dengan dua pemain Malaysia, yaitu Fergus Tierney dan juga Alif Ilkar Mirzal, yang juga berhasil mengumpulkan 2 gol. Selama fase grup Piala AFF U23, Ramadan Sananta berhasil mencetak 2 gol. 1 gol dicetak saat timnas Indonesia U23 menang tipis atas Timor Leste, sementara gol lainnya tercipta saat menghadapi Malaysia. Pemain dari Persis Solo ini menjadi pencetak gol terbanyak timnas U23 dalam turnamen Piala AFF. Bahkan ia merupakan satu-satunya pemain Indonesia yang berhasil mencetak gol hingga fase grup di kejuaraan sepak bola tingkat dewa tersebut. Hingga saat ini Ramadan Sananta tercatat dalam daftar top skor Piala AFF U23 bersama dengan Fergus Tierney dan Alif Al-Imir Rizal dari Malaysia serta Sorotana dari Kamboja. Ramadan Sananta sebagai penyerang utama timnas U23 memiliki potensi untuk menambah pundi-pundi golnya di babak semifinal Piala AFF U23. Dia akan bersaing dengan 2 pemain Malaysia dalam perburuan gelar top skor. Di sisi lain, Sorotana tidak akan memiliki kesempatan untuk menambah jumlah golnya setelah Kamboja gagal melaju ke babak semifinal. Paulo Gali Freitas, sang striker tertajam di Asia, akan segera dinaturalisasi dan bergabung ke timnas Indonesia. Ya, tak ada angin, tak ada hujan, muncul wacana naturalisasi untuk striker PSIS Semarang Paulo Gali Freitas. Setidaknya ada 2 penyebab ia ingin ditarik ke timnas Indonesia. Alasan yang pertama, Gali Freitas yang merupakan penyerang debutan PSIS Semarang ini memiliki statistik bagus di awal musim. Bahkan namanya mengalahkan debutan ASEAN lainnya. Gali Freitas pun tak hanya menjadi pemain terbaik di PSIS Semarang,
namun juga terbaik di liga untuk kuota ASEAN hingga saat ini. Kemampuan dribble dan tendangan keras menjadi senjata mematikan yang dimilikinya. Hingga saat ini PSIS Semarang sangat terbantu dengan keberadaan Galih Freitas yang sudah mengoleksi 4 gol dan 3 assist dari 9 kali bermain. Catatan itu hanya kalah dari Carlos Fortes di klub. 1 gol tendangan kaki kiri Galih Freitas saat PSIS Semarang dikalahkan Persib Bandung juga menjadi bukti bahwa kemampuan penyerang asal Timor Leste ini tak lagi diragukan. Alasan kedua, Galih Freitas memiliki kultur yang hampir sama dengan Indonesia. Timor Leste yang dulunya menjadi satu kesatuan negara NKRI mempunyai bahasa, budaya, nilai-nilai masyarakat yang sama dengan Indonesia. Galih Freitas juga memiliki kemampuan lainnya, yakni cepat beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Padahal PSIS Semarang sebelumnya disebut-sebut sempat ragu dengan dirinya karena level kompetisi di Timor Leste jauh lebih rendah dari Indonesia. Kenyataannya Galih Freitas begitu cepat menyesuaikan diri dengan sepak bola Indonesia, bahkan memiliki statistik bagus di lini serang PSIS Semarang. Wacana naturalisasi itu muncul atas dorongan dari fans Indonesia. Naturalisasi saja, ini kan ada garis keturunan Indonesia, pasti dari ayahnya, kata netizen Indonesia. Jika benar naturalisasi ke timnas Indonesia, maka Galih Freitas akan menjadi amunisi baru bagi pelatih untuk menambal kekurangan lini serang timnas Indonesia. Diketahui bahwa timnas Indonesia senior tak memiliki seorang striker murni yang benar-benar tajam di depan. Hal ini juga sempat dikeluhkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Namun untuk menaturalisasi Galih Freitas bukan hal yang mudah. Salah satu kendala bisa jadi usia. Ada 2 versi usia Galih Freitas, yakni 31 Desember 2004 dan 31 Desember 1994. Doni Leahi berpotensi besar membela timnas Indonesia. Ya, nama Doni Leahi tengah jadi sorotan publik Indonesia lantaran ia mengikuti Olimpiade Mr. Breeze. Seperti diketahui, Mr. Breeze ialah salah satu YouTuber terkaya di dunia. Yang menarik tentu saja bukan karena Mr. Breeze semata, namun sosok Doni Leahi. Hal ini lantaran ia adalah pesepak bola berdarah Banyuwangi, Amerika Serikat. Leahi ialah salah satu talenta sepak bola Indonesia yang memiliki darah keturunan dan berkarir di luar negeri. Nama Doni Leahi sendiri sempat jadi sorotan pada Juli 2022. Mengutip dari laporan, Doni Leahi ialah pemain kelahiran Banyuwangi yang saat ini tengah merintis karir di Amerika Serikat. Ia tercatat lahir di Banyuwangi pada 19 Mei 2002. Ia memiliki paspor Indonesia dan Amerika Serikat. Dari informasi yang diunggah, Donald berposisi sebagai striker. Ia juga memiliki kemampuan ditempatkan sebagai seorang winger. Saat ini Doni Leahi bermain di tim sepak bola William Peace University sebelum bergabung ke WPU. Donald sempat bermain di sejumlah tim sepak bola Amerika Serikat. Sebagai seorang striker, Donald memiliki kemampuan cukup mumpuni. Ia misalnya pernah mencetak 46 gol dari 1 laga saat masih bermain di tingkat junior. Saat ini di WPU, Donald pada tahun lalu tercatat mencetak 30 gol dan 1 assist dari 13 pertandingan yang dilakoninya. Sebagai seorang striker, Donald pun cukup mumpuni soal tinggi badan. Ia memiliki tinggi badan hampir 2 meter. Di akun Instagram miliknya, Donald beberapa kali mengunggah foto dirinya saat memegang bendera merah putih. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.